Assalamualaikum semua, selamat datang di channel YouTube Umu Afis. Jadi di video kali ini saya akan membuat cuka atau kalau di Palembang biasa disebut dengan cuko. Cuko ini biasa dimakan bersama pempek ya. Di sini saya punya tips supaya cukanya lebih awet, tahan lama dan aroma cabenya tidak mudah hilang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, siapkan 500 gram gula batok atau gula yang terbuat dari aren. Jadi gula ini memang khusus untuk membuat cuka. Kalau gulanya dipencet seperti ini dan mudah hancur, berarti gulanya bagus karena tidak ada kandungan gula pasir di dalamnya. Pilih gula yang berwarna coklat karena kalau gula yang berwarna hitam itu biasanya pahit. Selanjutnya siapkan panci, usahakan jangan menggunakan panci stainless ya, karena kalau menggunakan panci stainless gulanya cepat gosong saat dididihkan. Kalau gulanya gosong akan mengurangi aroma dan rasa. Lalu masukkan gulanya ke dalam panci. Kemudian ini saya sudah siapkan 25 gram asam jawa, kalau tidak ada asam jawa boleh diganti dengan cuka makan atau air perasan jeruk kunci. Kemudian tambahkan 750 ml air, ini dipakai setengahnya aja dulu untuk melarutkan asam jawanya. Lalu remes-remes asam jawa menggunakan tangan ya, hingga benar-benar larut. Ini tangannya sudah dicuci bersih sebelumnya. Kalau sudah larut seperti ini, kemudian masukkan air asam jawa ke dalam panci yang sudah berisi gula batok. Masukin aja langsung semuanya. Kemudian tambahkan semua sisa airnya tadi ya, jadi totalnya tetap 750 ml. Dan ini sudah siap untuk dimasak. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk ya, supaya gulanya tidak mudah gosong. Nah, inilah tujuannya saya menggunakan panci biasa, tidak menggunakan stainless ya, supaya gulanya itu tidak mudah gosong kalau sesekali kita lupa untuk mengaduknya. Kalau mau menggunakan panci stainless juga tidak apa-apa, tapi harus benar-benar sering diaduk ya, supaya tidak gosong. Ini dimasak terus hingga gulanya larut dan airnya mendidih. Selama menunggu gulanya larut, saya akan sambilan untuk menyiapkan bumbu cabenya. Nah, tapi ini tetap ya, jangan lupa untuk diaduk-aduk. Siapkan 5 siung bawang putih, ini bawang putihnya sudah dicuci bersih. Kemudian bawang putihnya akan saya geprek seperti ini ya. Kenapa saya geprek? Karena bawang putihnya ini akan saya blender. Kalau teman-teman menghaluskannya menggunakan cobek, tidak usah digeprek seperti ini lagi ya. Langsung saja diulek menggunakan cobekan. Kalau bawang putihnya mau di blender, sebaiknya jangan diiris-iris, karena kalau diiris-iris itu aromanya dan sari-sarinya itu kurang wangi ya. Kalau digeprek seperti ini, aromanya itu lebih wangi. Jangan lupa air gulanya untuk sering diaduk supaya tidak gosong. Ini gulanya masih belum larut ya. Lalu siapkan blender atau chopper. Kemudian pisahkan kulit bawang dan isinya. Kalau sudah digeprek seperti ini, memisahkannya jadi lebih mudah ya. Kemudian ini ada 50 gram rawit hijau yang sudah saya buang tangkainya. Kalau mau tetap dipakai tangkainya juga tidak apa-apa, karena ada sebagian orang yang seperti itu ya, katanya untuk penangkal sakit perut. Lalu ambil sedikit air gulanya, masukkan ke dalam blender atau chopper supaya lebih mudah untuk menghaluskan. Ambil sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Nah, seperti ini ya kira-kira. Kemudian ini di blender, namun jangan terlalu halus, biarkan ada biji-bijinya sedikit supaya makin lama aromanya makin sedap. Kalau dihaluskan menggunakan cobek sama saja seperti itu ya, jangan terlalu halus dan biarkan ada biji-bijinya seperti ini. Nah, ini dia udah cukup, masih terlihat kasar ya. Tapi inilah yang akan membuat aroma cukanya semakin lama semakin sedap. Lalu ini bumbu cabenya salinkan dulu di wadah. Kemudian ini sudah terlihat airnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut. Aduk dulu sebentar, tidak usah masak terlalu lama ya, tidak harus menunggu kental juga. Kalau udah mendidih seperti ini sudah cukup, matikan kompor dan langsung angkat aja.
Kemudian pada saat lagi panas-panasnya seperti ini, langsung aja siramkan air gulanya ke bumbu cabai ya, seperti ini. Air gulanya disaring supaya kotorannya tidak ikut. Jadi ini cabenya tidak dididihkan ya, tidak ikut dimasak. Kalau mau dimasak juga tidak apa-apa. Tapi inilah tipsnya supaya cukanya lebih awet, tidak langu dan aroma cabenya tidak mudah hilang. Kalau cabenya ikut dididihkan, biasanya cukanya itu harus lebih sering untuk dipanaskan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, lalu diaduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Terlihat ini biji-biji cabenya masih mengambang, tapi kalau sudah didiamkan nanti akan mengendap sendiri ke bawah. Nah, ini jangan langsung dikonsumsi. Kalau langsung dikonsumsi itu bisa, tapi rasanya kurang sedap ya. Diamkan selama 1 jam supaya air gula dan cabenya itu menyatu ya, dan rasanya jadi lebih sedap. Nah, ini dia cukanya setelah didiamkan selama 1 jam. Ini biji-biji cabenya juga sudah mengendap ke bawah ya, sudah turun. Kalau sudah seperti ini sudah enak untuk dikonsumsi ya. Dan untuk serbuk-serbuk cabenya ini boleh untuk disaring atau tidak ya, sesuai selera. Ini saya memilih untuk tidak disaring supaya makin enak aja. Karena bumbu-bumbunya inilah yang membuat cukanya makin lama mengendap itu akan makin sedap. Untuk ketahanannya itu bisa tahan di suhu ruang hingga 2 minggu, dan untuk di dalam freezer itu bisa tahan hingga 2 bulan. Nah, itulah tadi caranya gimana cara membuat cukai supaya lebih awet, tidak cepat basi, dan aroma cabenya juga tidak mudah hilang. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.